Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu penuh tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan memberi kelancaran dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Contohnya aja ya, Dia memberikan apapun yang kita minta dengan percuma. Mari kita menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Ungkapkan syukur lagi kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh kemuliaan. Mari kita menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita buat
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan juga berkati Pak Sarju yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi kelancaran dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita akan bicara tentang firman Tuhan yang berjudul NATO.
Pernah dengar tentang NATO ya? NATO itu apa? Kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization. Didirikan tanggal 9 April tahun 1949. Di dalam terjemahan harfiahnya menjadi Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Tapi kalau sehari-hari kita mengenalnya sebagai Pertahanan Atlantik Utara atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Hari ini kita akan bicara tentang NATO, tetapi bukan NATO yang Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, di Indonesia ada grup musik yang bernama Weird Genius. Itu kalau diterjemahkan jenius ning aneh gitu maksudnya. Menulis lagu campuran berbahasa Inggris dan bahasa Jawa. Jadi lagunya itu campuran. Judulnya Lati. Apa itu artinya? Lati itu ilat gitu. Pada refrainnya tertulis, kowe ra bisa mlayu saka kesalahan, ajining diri saka ing lati. Artinya, kita tidak bisa meninggalkan kesalahan. Harga diri kita ada di dalam lidah kita. Kalimat tersebut itu menjadi pengingat bahwa apa yang diucapkan seseorang itu menjadi identitas dirinya. Bagaimana bila hanya pandai mengucapkan, tetapi tidak pandai melakukan? Nah, dulu saya pernah mengatakan bahwa ada orang Kristen yang jenisnya KTP, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hari ini orang yang seperti tadi saya definisikan itu dinamakan dengan Kristen NATO. NATO kepanjangan dari no action, talk only. Tanpa tindakan, hanya omongan.
orang lakoni, omong tok gitu. Kristen NATO adalah ciri-ciri orang yang tidak punya pendirian. Jika berani berkata, orang mestinya juga berani melakukan. Berani berjanji, berani memenuhinya. Coba bayangkan kalau anak-anak muda yang sudah punya pacar, janjian gitu, hari Sabtu mau datang, terus nyediake snack gitu, sampai batas waktu berkunjung menurut papan yang ditulis di RT biasanya jam 9 atau 10 gitu, ora ketok gitu, jengkelke banget ya enggak gitu ya. Nah, kalau ada orang Kristen yang seperti itu ya mesti jengkelke. Pandai ngomongnya tapi tidak pandai melakukannya. Di dalam bahasa Inggris ada ungkapan yang berbunyi begini. What you do is what matters. Know what you think or say or plan. And your words mean nothing when your actions are the complete opposite. Apa itu artinya? Yang kamu lakukan itu yang terpenting. Bukan apa yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, atau kamu rencanakan. Dan kata-katamu tidak berarti ketika tindakanmu bertolak belakang. Seberapa baiknya pun orang Kristen itu punya pikiran, daya pikirnya, kemudian seberapa baik pun kata-kata yang dia ucapkan, seberapa baik pun dia melakukan atau menyusun rencana, tetapi ketika tidak mampu melakukannya atau tidak mau melakukannya, maka itu menjadi itu tadi Kristen NATO. Semua orang Kristen diajari bahwa iman tanpa perbuatan mati. Orang Kristen tidak boleh hanya bisa berkata-kata, tetapi juga harus melakukannya. Tetapi kalau kita mau meneliti diri sendiri, banyak kali kita hanya pandai berkata-kata. Rencana muluk-muluk gitu ya. Jadi bagian dari komisi atau organisasi, ini di sana ditulis PJF ya. Tetapi ya wis mung sekedar pinter rencana gitu. Lumayan bisa rencana ya, timbang babar blas ora tidak bergerak apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Perikop yang kita baca tadi oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul pendengar atau pelaku firman. Seorang pendengar belum tentu menjadi pelaku firman. Seorang yang hanya mendengar firman ibarat melihat diri sendiri di cermin. Tertulis pada ayat 23 dan 24. Sebentar saja lupa. Tadi sebelum ke sini sudah ngaca gitu. Tapi sekarang apa masih ingat rambutnya ngeliwirnya kemana tadi gitu. Lupa gitu. Sama. Orang yang hanya pandai mendengarkan firman tidak menjadi pelaku itu seperti orang berkaca. Tetapi setelah itu wis lali, lupa bentuknya seperti apa. Sebaliknya, seorang yang menjadi pendengar dan pelaku firman itu dikatakan akan berbahagia. Dituliskan di dalam ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ada beda antara pendengar dan pelaku. Jadi kalau pendengar saja dan pendengar dan pelaku itu lain. Yang pendengar saja seperti orang berkaca, sebentar lupa. Yang pendengar dan sekaligus pelaku itu akan menuai buahnya, yaitu bahagia. Nah, sekarang terserah kita mau milih yang jadi apa. Menjadi sekedar pendengar. Nanti kalau ibadah sudah ibadah tatap muka istilahnya, langsung ketemu lagi di gereja. Begitu selesai salam damai itu, atau lagunya kalau sekarang ganti apa itu ya? Itu salaman di depan sana sama majelis, sama yang khotbah, Bapak Pendeta atau majelis, lali itu, pulang sampai rumah urusan lain lupa gitu. Ada yang kadang seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mau yang seperti apa yang akan kita pilih. Menjadi pendengar dan pelaku firman atau hanya pendengarnya saja. Pada ayat yang ke-26 dikatakan, siapa menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidah, maka ibadahnya sia-sia. Artinya apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan. Apa kaitannya? Banyak sekali orang Kristen yang kadang itu jadi Kristen KTP. Nang gereja manis bukan main, pas PA ketok alim pol gitu kan. Tetapi setelah itu ya ampun, omongannya anak sekolah apalagi sebelahnya ngomong kadal gitu melu. Apa saja kadang dilakukan. Bolos mangkat, ngepek mangkat, gitu. Banyak yang dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, yang dia ucapkan. Jika mulut kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan, bagaimana mungkin tindakan kita malah menyakiti sesama kita? Mari kita lihat diri sendiri, kamu dan saya. Apakah pujian kita, doa kita itu seimbang dengan tindakan kita? Jangan-jangan malah berlawanan. Doanya bagus, tetapi perbuatannya tidak bagus. Memuji Tuhan jalan terus, tetapi tindakannya kasar, menyakiti orang lain. Itu kata Tuhan Yesus seperti kuburan yang dicat putih, munafik gitu. Sakit kalau dikatakan munafik. Firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 21 dan 23 sampai 23 juga menegaskan tentang hal itu. Saya akan bacakan. Roma 2 ayat 21 sampai 23. Jadi, bagaimana engkau yang mengajar orang lain tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Keras itu ya, firman-Nya, tegurannya. Tetapi itulah kenyataan kadang yang kita alami. Hidup kita itu kadang no action, talk only. Hanya ngomong tapi tidak mampu bertindak. Andai pun bertindak, itu bertentangan dengan apa yang kita omongkan. Harus diakui ada hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Dan sepantasnya anak-anak Tuhan
berusaha untuk menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kita menerapkan apa yang kita pelajari hari ini? Di dalam firman Tuhan dikatakan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Itu satu bagian saja. Nah, mari kita jadi teladan yang baik. Bagaimana contohnya? Saat ini negara kita dan dunia sedang diterpa pandemi COVID, Coronavirus DC, yang dilabeli 19 karena mulainya tahun 2019. Untuk mencegahnya, orang disarankan untuk mengikuti protokol kesehatan. Sekolah, instansi, gereja kita bahkan disediani alat-alat untuk menjaga kebersihan. Ke gereja wajib pakai masker, kemudian juga harus mencuci tangan, kemudian masih ditambah hand sanitizer. Kita tahu bahwa itu berguna buat diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, yang tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tadi jangan jemu-jemu berbuat baik, maka kita harus menjadi teladan di dalam perbuatan nyata. Kalau dilarang untuk bergerombol-gerombol, dilarang untuk melakukan kegiatan, karena khususnya daerah kita, Temanggung, sekarang level 4 dalam PPKM ya. Dulu judulnya di koran, Temanggung dikepung daerah merah. Gitu. Sekarang kita yang merah, daerah sekitarnya yang tidak merah. Oranye. Kita level 4, daerah sekitar kita level 3. Dulu kita lebih baik dari daerah lain, sekarang kita menjadi daerah yang lebih buruk dari daerah lain. Sangat menyedihkan. Nah, apa tindakan nyata yang bisa dilakukan anak-anak Tuhan? Ya, melakukan contoh tadi. Mari ajari orang-orang di sekitar kita untuk mematuhi protokol kesehatan. COVID bisa dihilangkan, bisa dikalahkan. Kalau semua orang patuh, ketika satu orang tidak mematuhi, maka ada kemungkinan bahwa dia menjadi penyebab dari orang lain celaka. Jangan merasa, wah saya sudah bebas karena sudah divaksin. Siapa bilang yang divaksin tidak akan kena lagi? Karena faktanya ada yang ada yang kena. Walau mungkin kemungkinannya menjadi lebih kecil. Nah, anak-anak Tuhan diminta untuk mewujudkan perintah Tuhan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam hal kecil seperti ini saja. Mari bantu pemerintah, kita jalankan protokol kesehatan. Di dalam kehidupan keseharian, di dalam sekarang karena sudah masuk tahun ajaran baru, anak-anak sudah kembali sekolah, yang remaja. Mari wujudkan hormat kepada orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dengan cara apa? Dengan menghargai jerih payah mereka. Belajar keras, dumeh ora diulang terus sak penake dhewe. Materinya di-share pagi, tugas mengerjakannya seminggu lagi gitu. Ngasih ditagih gitu karena kebanyakan main game online. Ya. Dan itu kenyataan.
begitu banyak yang kadang harus dimarahi orang tua karena tidak bisa membagi waktu. Sebagai anak Tuhan yang baik, hargai orang tua dengan menghargai usaha mereka. Menyekolahkan itu butuh biaya. Di tengah kesulitan karena pandemi COVID, mestinya anak-anak juga makin sayang pada orang tua. Ya, seperti itulah prakteknya, praktek dari firman Tuhan dalam lingkup yang kecil. Dan kita yakin bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh, pasti bisa dilakukan. Jangan jadi Kristen NATO, no action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya omongan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur untuk firman yang boleh kami terima pada kesempatan saat ini. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik dalam kehidupan kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang menghormati Tuhan dengan menjalankan firman di dalam kehidupan kami. Kalau di hari-hari yang lalu kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih firman-Nya Pak Sarju. Semoga firman yang disampaikan dari Yakobus 1 ayat 17-27 dapat tertanam dalam hati kita. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sarju, apa yang kita katakan harus sesuai dengan tindakan. Jangan NATO, no action, talk only. Sekarang waktunya kita menyisihkan sebagian dari berkat kita. Untuk persembahan, mari kita menyanyikan bersyukur. Untuk doa penutup dan persembahan, saya minta dengan kasih Mbak Mita. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur karena ibadah pada hari ini Engkau yang melancarkan, Engkau yang memberkati, dan apapun yang telah kami pelajari hari ini, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan bisa kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk tetap setia, bantu kami untuk tetap bertahan walaupun badai begitu besar Tuhan, dan hari-hari kami berat. Tapi kami percaya Engkau Allah yang akan bersama-sama dengan kami dan hidup bersama-sama dengan kami. Bapa, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.